Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah kawasan kepasifikan. Kawasan Pasifik adalah wilayah geografis yang meliputi sebagian besar Samudra Pasifik dan pulau-pulau di sekitarnya. Ini adalah wilayah yang sangat luas dan beragam. Terdiri dari negara-negara yang ada di Asia Timur, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Serikat. Sejarah kawasan Pasifik meliputi ribuan tahun, dimulai dengan migrasi manusia awal ke pulau-pulau Pasifik. Orang-orang Polinesia dikenal sebagai pelaut ulung, mengelilingi dan menempati pulau-pulau terpencil yang ada di Samudra Pasifik. Pada abad ke-16, penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan mulai menemukan dan menjelajahi wilayah ini. Periode Perang Dunia II sangat berpengaruh terhadap kawasan Pasifik. Pertempuran sengit antara sekutu dan blok poros terjadi di beberapa wilayah Pasifik seperti Pearl Harbor dan Pulau Guadalcanal. Setelah perang, banyak negara di kawasan ini meraih kemerdekaan mereka dari penjajahan dan memulai perjalanan menuju pembangunan ekonomi dan politik yang independen. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu geografi kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik mencakup sekitar sepertiga luas permukaan bumi dan terdiri dari ribuan pulau dan gugusan kepulauan. Pulau terbesar di dunia yaitu Pulau Papua Nugini dan Selandia Baru, terletak di kawasan Pasifik. Kawasan ini juga dikenal dengan lingkaran api Pasifik, sebuah daerah yang sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pulau-pulau di kawasan Pasifik memiliki keragaman geologis dan ekologi yang besar. Hutan hujan tropis, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan ciri khas geografi kawasan Pasifik. Yang ketiga, sosial ekonomi kawasan Pasifik. Sosial ekonomi kawasan Pasifik sangat beragam. Negara-negara di kawasan ini memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari negara maju seperti Jepang, Australia, hingga negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina. Penduduk kawasan Pasifik juga memiliki keragaman budaya, bahasa, dan agama yang signifikan. Sektor ekonomi yang penting di kawasan Pasifik meliputi perikanan, pertanian, pariwisata, pertambangan, dan industri manufaktur. Negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat memiliki ekonomi yang maju dan berkembang pesat. Yang keempat, budaya kecerdasan strategi ST4 Sumekola Mapalus. Kecerdasan strategi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi strategi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam konteks bisnis atau organisasional, yaitu yang pertama, pemantauan lingkungan, pengembangan budaya, pemantauan lingkungan yang aktif untuk mengidentifikasi tren, perubahan, dan peluang di sektor pendidikan. Kedua, analisis dan penilaian. Mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi strategis secara menyeluruh. Ketiga, inovasi dan adaptasi. Mengembangkan budaya inovasi dan adaptasi di Sumekola Mapalus untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan. Yang keempat, kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan strategis dengan institusi pendidikan lain, organisasi masyarakat, dan mitra industri untuk memperluas jaringan, berbagai sumber daya, dan saling belajar. Yang kelima, pemikiran jangka panjang. Mengembangkan budaya pemikiran jangka panjang dan strategis di Sumekola Mapalus. Implementasi budaya kecerdasan strategis atau ST4 ini membutuhkan komitmen dari seluruh anggota Sumekola Mapalus termasuk staf, guru, dan manajemen. Sejarah perkembangan Mapalus di Indonesia bisa ditelusuri kembali ke zaman kolonial Belanda. Hubungan antara Mapalus dan revolusi industri keempat atau RI 4.0 adalah bahwa RI 4.0 mengacu pada perubahan besar dan berinteraksi sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Selain itu, Mapalus juga dapat membantu mengatasi kesenjangan digital dalam era R1.04. Mapalus dapat menjadi platform untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi ini. Masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan memberikan pelatihan atau pendidikan digital kepada mereka yang belum memiliki akses atau keterampilan tersebut. Dalam rangka mencapai potensi penuh dari RI 4.0, penting untuk melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Melalui semangat Mapalus dan kerjasama yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hubungan kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah tersebut. Terdapat beberapa inisiatif dan organisasi regional yang menjadi landasan kerjasama antara negara-negara di kawasan tersebut. Contohnya ASEAN, yang kedua Asia Pacific Economic Cooperation, yang ketiga Regional Comprehensive Economic Partnership, dan yang terakhir ASEAN Defense Ministers Meeting. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sosial budaya Sulawesi Utara di lingkaran Pasifik. Potensi adalah kemampuan berupa kekayaan kenampakan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung Pulau Sulawesi, memiliki luas wilayah 15.376,99 km persegi dengan ibu kota Manado. Jumlah penduduk sebesar 2,21 juta jiwa pada bulan Oktober 2008 dengan tingkat kepadatan penduduk 158 km persegi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 251.000 jiwa atau 11,24%, di mana 68,4% berada di pedesaan. Sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara: pertanian, perkebunan, dan perikanan. Luas lahan sawah sebesar 1.000 hektar yang meliputi lahan sawah irigasi teknis, lahan sawah irigasi semi-teknik, lahan sawah irigasi non-teknis, lahan sawah tada hujan, dan areal sawah pasang surut. Berikutnya ada kehutanan. Hutan di Provinsi Sulut seluas 1,88 juta hektar yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produk konversi, dan hutan suaka alam. Hasil kehutanan yang dihasilkan adalah jenis kayu besi, meranti, kayu lokal, kayu rotan, damar, kayu manis, ijuk, daun, woka, dan lainnya. Kemudian ada pertambangan. Potensi pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara meliputi tembaga, emas, perak, nikel, titanium, besi, mangan semen, pasir, belerang, kaolin, dan bahan galian C seperti pasir, batu, kerikil, dan pras. Kemudian potensi sosial budaya di Sulawesi Utara. Potensi sosial budaya di Sulawesi Utara adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dari pola kehidupan yang terdapat pada suatu masyarakat di suatu daerah. Yang ketujuh, tantangan dan potensi bisnis. Tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Berikut ada cara kita untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam berwirausaha, yaitu kenali terlebih dahulu persoalan yang dialami secara umum. Berikutnya mengidentifikasi masalah-masalah utama terkait berjalannya usaha, kemudian menentukan fakta dan data terkait masalah usaha, dan yang terakhir mencari sebab terjadinya masalah terkait tersebut. Potensi bisnis bisa disebut juga dengan pasar. Maka arti dari potensi bisnis dari segi ekonomi adalah interaksi konsumen dan produsen. Sedangkan dari segi bisnis, potensi bisnis adalah sekumpulan orang dan atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang mungkin sebagian dapat dipenuhi lewat interaksi jual beli. Yang ke-8, komoditi unggulan kawasan Asia Pasifik. Berikut ini adalah beberapa contoh komoditi unggulan kawasan di Asia Pasifik. Yang pertama, minyak dan gas. Beberapa negara di kawasan ini seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Kuwait memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Kedua, pertanian. Berbagai jenis pertanian menjadi komoditi unggulan di kawasan ini. Ketiga, industri elektronik. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dikenal sebagai pusat industri elektronik di dunia. Yang ketiga, tekstil dan garment. Negara-negara seperti Bangladesh, India, dan Vietnam adalah produsen tekstil dan garment terbesar di kawasan ini. Yang kelima, logam dan pertambangan.
yang keenam pariwisata, dan yang ketujuh perikanan. Negara-negara kepulauan di kawasan ini seperti Indonesia, Filipina, dan Jepang memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah.